Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Sekolah Baru yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi tentang modul budaya positif, ya, budaya positif di sekolah. Nah, aksi nyata ini modul 1.4 yang akan saya sampaikan tadi sebagai calon guru penggerak anak-anak kemarin matahari. Nah, Bapak Ibu ini gambar apa nih? Ya, tangan. Jadi kita akan merubah sebuah paradigma. Ya, ini sebuah misalnya ada Bapak Ibu menulis kertas kemudian digenggam, ya digenggam di tangan di sini. Soalnya saya tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi benda ini sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan rasa tangan Anda dan genggam benda sesuatu dengan gaya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda mencoba membuka dengan berbagai cara untuk misalnya Anda memberikan benda tersebut yang di kepala itu. Nah, si B ini bisa saja membujuk, mengancam, ayo buka, ya. Atau menghardik, ya, marah, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu dikasih tulis isinya sangat berharga. Kemudian teman Bapak Ibu si B ini ingin mengetahui, ingin meminta yang ibu kepala. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Mempertahankan. Ada yang mengasih? Atau tetap mempertahankan atau kita mau ngasih Bapak Ibu? Kalau sudah permintaan ya nggak bisa. Tetap dipertahankan ya. Jadi kira-kira seperti itulah Bu, namanya di sini. Jadi namanya teori kontrol. Kalau selama ini namanya stimulus respon, ya. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Siapa kira-kira yang memiliki kontrol? Yang si B atau si A? Yang punya kontrol untuk tetap A. Itu selama ini Bu. Stimulus respon itu seperti ini. Kalau selama ini kita mengajar itu dengan mengajar stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar mengikuti pandangan yang kita ini. Dia meminta kan? Tapi kalau dia namanya teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang yang lain tentang dunia. Jadi kita berbagi dengan orang. Kemudian perilaku guru terlihat sebagai satu kesalahan. Ya, anak kita salah, anak kita nggak datang, anak kita bandel itu sebuah kesalahan. Tapi kalau dia namanya teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Dia datang ada alasannya mungkin ya, atau mungkin dia tidak memakai baju, ya. Kita tanya alasannya. Ada yang kalau langsung marah ya. Begitu anak itu tidak ini kita langsung marah. Kita namanya teori respon, stimulus respon. Begitu kita anak berebut kita langsung respon. Ayo kamu lah gitu. Ini namanya stimulus respon. Kalau respon kalau kita akan tanya, kenapa anak ini tidak bawa ini? Tidak ada alasannya. Makanya setiap perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain menurut saya. Ini yang tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi mempertahankan berarti di sini hanya Anda yang kalau Bapak Ibu masih bergerak rajuan, jadi marah, terus dikasih, itu berarti posisi kita di sini, di stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol lain saja si B tadi. Saya maksa dikasih kan, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang. Berarti tadi si B tidak bisa memaksa, karena dia si A itu tetap menciptakan kebutuhan sendiri. Pemaksaan ada saat bukan gagal. Jadi bukan nggak mau paksain. Ya. Itu namanya stimulus respon. Kita sama itu gitu ya. Kalau dia dikira kontrolnya, kolaborasi kerjasama. Oh, ayo kita sama-sama. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada orang lain. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah tadi ya. Kalau saya bisa membuka kena rayu berarti kita menang kan, orang kalah. Tapi kalau di sini teori kontrol itu menang-menang. Artinya apa? Kita ngajak kenapa kamu nggak pakai baju hari ini? Kan saya begini Pak Al. Berarti kira-kira kapan kamu bisa pakai baju lengkapnya? Jadi dia menang, kita menang gitu kan. Kita menang dengan dia untuk berbuat baik, dia juga menang untuk mengatasi kekurangan dia tadi kan, kelalaian dia. Itu namanya teori kontrol.
yang selama ini mungkin kita lebih singgung, kita akan lihat selanjutnya. Nah di sini untuk konsep budaya positifnya ada di sini positif, ada kita singgung tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada kedudukan manusia, keyakinan kelak dan selisih lima posisi kontrol dan segitiga diskusi. Nah yang pertama kita disiplin positif. Kira-kira apa makna disiplin Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Menurut Ibu gimana? Disiplin itu apa? Mengawas diri, Mawas diri, menurut Ibu? mengajarkan sesuatu, Mengajarkan sesuatu? Waktu. Menurut Kakak apa? Menerapkan sesuatu sesuai dengan aturan. Ibu, disiplin itu apa tadi? Kita kan belum sekarang nyuruh semua untuk disiplin kan? Nah, kira-kira menurut Ibu disiplin itu seperti apa? Tepat waktu itu? Ya, kita ada di sini ya. Jadi disiplin itu dari kata disiplin artinya belajar sebenarnya. Makna asal dari kata ini adalah berkonotasi. Konotasi itu apa? Dengan disiplin dari murid-murid ada namanya dulu zaman dulu namanya Sokrates, zaman apa namanya itu orang-orang Yunani dulu kan, Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali prestasinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah di sini, namun di sini membuat orang menggali potensinya tadi. Orang yang tadinya dia mungkin tidak bisa berlakukan rapi, kita ingin dia berlakukan rapi. Tapi bagaimana caranya? Tidak boleh maksa tadi kan? Maka di sini membuat orang lain menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan tadi supaya dia patuh, padahal artinya dia ingin dihargai ini. Apa yang dia hargai. Nah, kalau selama ini kita disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita maksa dia terus hari Senin pakai baju kan kita maksa dia. Jadi supaya orang mau dengan kita. Itu makna yang tidak sesuai sebenarnya dengan akar kata disiplin tadi. Nah di sini itu artinya adalah belajar di sini. Belajar tadi dia untuk mematuhi apa yang menjadi kesepakatan kelasnya. Ini hari Senin kita pakai baju apa? Ya, bukan kita paksa ini, tapi kita sama-sama membuat sebuah kesepakatan bahwa hari Senin itu kita menggunakan baju ini, seragamnya ini, itu namanya kesepakatan. Beda dengan peraturan tadi. Kalau peraturan ada di sini ada hubungan dengan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata diri dengan ketidaknyamanan. Anak kurang nyaman karena dia selalu disuruh patuh dengan perintah kita. Ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau perkara seperti sudah mulia. Nah di sini. Jadi unsur utamanya ini disiplinnya. Kemudian ada hubungan dengan hukuman. Ya, karena kalau kita anak nggak disiplin, pasti akan selama ini kita hukum kan, maka ada hubungan dengan hukuman. Nanti ada motivasi internal. Kalau hukuman kan motivasi internal. Nanti kalau kamu hadir terus, saya kasih, itu motivasi eksternal. Nah, selama ini kita akan menggunakan motivasi internal. Kemudian tanggung jawab terhadap kebajikan internal. Kita lihat seperti apa sih yang berhubungan dengan ini. Nah, ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Yang di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila kita lakukannya? Kalau saya harusnya anak-anak, kalau tidak pakai topi apa selokannya, dia berbaris. Nah, apalagi misalnya masuk buku hitam misalnya kan, itu namanya motivasi dari luar kan, bukan dari dirinya. Berarti saya kalau nggak itu berarti saya kena hukuman, saya kena ini. Namanya motivasi eksternal. Atau yang kedua nih, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya tadi, atau intuisi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya rajin, kan ada hadiah. Kalau zaman kita dulu kan, kalau kami di madrasah itu ada juara kerajinan. Apa? Kalau yang rajin itu nanti dapat hadiah. Nah, itu motivasinya itu dari hadiah itu bukan dari diri sendiri, namanya motivasi eksternal. Coba yang ini. Saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukan? Kan katanya kemarin di kalau misalnya kamu senang rapi atau tidak? Senang rapi. Kalau kamu rapi, apa yang akan kira-kira orang lihat kamu seperti apa? Ya kalau misalnya rapi, orang senang bila saya rapi. Jadi kita bangun motivasi internal, ya, dengan tujuan disiplin positif.
Ini kebajikan tadi kebajikan lupa Bu. Kebajikan itu kan maksudnya gini Bu. Agamanya apapun, sukunya apapun, dia contoh menolong orang lain. Menolong orang lain itu dia agama apapun kan baik kan ya. Sukunya apapun kalau menolong orang itu pasti baik. Makanya itu disebut dengan kebajikan universal. Semua orang mengatakan itu menolong orang itu baik. Makanya disebut dengan kebajikan universal. Misalnya gini. Nilai kebajikan adalah sosial positif manusia yang merupakan unsur mulia yang dicapai setiap individu. Makanya setiap sifat positif. Positif itu tadi menolong orang, membantu, berbuat baik, salam, ya. Saya kira apapun agamanya kalau menolong salam itu pasti adalah namanya nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai seperti ini. Ini namanya nilai kebajikan tadi. Ini dulu Dr. William Glasser, ya. Ini punya teori kontrol tadi tahun 1984. Kemudian ini mengaitkan pendidikan yang sederhana, maka motivasi intinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi di dalam menegakkan tujuan yang menjadi yang diinginkan. Motivasi di dalam, kalau saya contoh gini, kadang kita berbuat baik sama orang, menolong orang, kan kita ingin satu dipuji, berarti motivasi eksternal kan. Tapi kalau saya berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali dari diri sendiri. Maka itu namanya motivasi intrinsik internal dari diri saya sendiri. Kalau saya menolong orang, maka ada kepuasan saya, ya. Yang mudah-mudahan Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang membuat saya lebih dari itu. Maka namanya motivasi internal atau intrinsik, gitu lah. Dari dalam diri mereka sendiri. Yang kita harapkan nanti dalam hidup seperti itu. Makanya nanti kita akan buat namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Ini yang di profil Pancasila ini. Ini mungkin yang 6 dimensi ya. Iman, mandiri, demokratis. Ini namanya yang ada di profil pelajar. Makanya suatu saat nanti kita akan buat ya profil pelajar Pancasila. Sampai sini ada Bapak Ibu yang bertanyakan tentang motivasi intrinsik atau kebijakan menurutnya. Jadi pola pikir kita mungkin mindset kita akan kita rubah perlahan-lahan ya. Nanti bagaimana hasilnya ya. Karena ini teori ini sudah nanti dari Kiai Dewantara juga ada. Kemudian dari siapa tadi? Teori Dr. William Glasser juga ada. Kemudian dari psikologi dosen juga ada. Yang ini yang pemerintah kita buat dalam profil pelajar Pancasila. Nah ini mereka kerja di Wantara. Mereka itu apa artinya? Tidak hanya terlepas dari perintah. Artinya tidak diperintah terus, tapi dia cakap untuk membuat pemerintah dirinya. Jadi dia ingin. Jadi kalau saya datang terlambat, nanti saya kena marah, itu namanya dari luar. Tapi bagaimana menanamkan disiplin diri tadi? Jadi memerintah diri sendiri. Ini pemerintah kebijakan. Bapak Ibu lihat ini tahun 1916, 36 ya, sebelum merdeka, pemikiran belajar. Makanya saya dengan kebijakan ini bukan selalu dengan orang lain, tapi pemikirannya itu. Beliau lahir di zaman penjajahan, kemudian sekolah di zaman, tapi pola pikirnya itu sudah relevan dengan keadaan sekarang. Ya, itu inilah yang perlu kita pelajari dari filosofi diajar di antaranya. Nah, ini ada hukuman ada seperti itu. Hukuman bersifat tidak rentan atau tiba-tiba. Begitu datang kadang-kadang kita nggak ada hubungannya pula kita ngasih hukuman. Ya, contoh misalnya dia datang terlambat mau masuk kelas, disuruhnya push up. Kecuali pelajarannya besok Bapak Ibu. Atau lari keliling lapangan ada ya. Nah, itu namanya hukuman bersifat tidak rencana, spontan, tiba-tiba. Iya. Nah, ini terkenal sudah terencana, ya. Konsekuensinya apa sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh mereka. Itu hukuman. Restitusi itu seperti apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, proses untuk memperbaiki kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contoh tadi dia datang terlambat. Dia tidak pakai baju, ya. Dia mungkin bajunya
nggak sesuai dengan ya harinya nggak sesuai. Atau pakaian mungkin tapi nggak pakai kaki, nggak pakai. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Maka kita akan mencegah anak polisi untuk memperbaiki mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu yang kita harapkan dari restitusi. Makanya hukuman dan kalau hukuman itu langsung betul dia salah kita hukum. Tapi kalau restitusi itu dia kita akan memperbaiki. Makanya menang-menang. Kalau yang ini hukuman itu menang kalah. Berarti kalau kita menjawab apa itu pakai bagian dihukum, berarti kita menang, sisanya kalah. Dia akan tertekan kan? Nanti kita akan coba seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi kerjasama yang untuk mencari solusi dari masalah mereka. Kemarin waktu kasus Tibisco itu saya sampaikan juga, walaupun mungkin baru satu kali ya, tapi suatu saat mungkin kita tanya lagi dengan siswa yang lain. Contoh misalnya apa? Kalau misalnya nih, besok hari Senin, siapa yang akan mengingatkan kamu kalau Senin itu harus pakai lengkap? Orang tua saya. Dia sendiri yang jawab kan. Terus kalau misalnya lupa, ya, orang tua lupa itu apa yang kamu lakukan? Hari Sabtu apa yang kamu lakukan? Maka kita akan menanya dia. Kita berkolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Kamu kalau jadi anak sekolah kita selalu pengen rapi. Jawabannya rapi walaupun kadang-kadang dia tidak rapi, tapi dia selalu ingin rapi sebenarnya. Ya. Makanya kadang-kadang anak-anak itu ada yang di model karena dia ingin rapi. Jarang model sekarang model lain terus dia pengen modelnya lain. Tapi yang lagi ngetren sekarang kan, karena dia ingin rapi seperti orang. Kemudian bagaimana mereka harus menerapkan orang lain. Ini namanya restitusi. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang akan terjadi. Maksudnya apa? Tadi kalau dia datang lambat ya, pusat misalnya, atau lari keliling lapangan. Orang nggak belajar keliling lapangan nggak ada hubungannya kan? Gitu. Maka kalau konsekuensinya sesuatu terjadi, apa saja terjadi? Ya, misalnya kasih rencana atau seperti apa? Membuat anak sakit secara fisik maupun batin. Untuk jangka waktu hasilnya. Membuat anak masa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Memang nggak nyaman ya diajarin. Tapi dalam waktu yang pendek, ya, kita ajak ngobrol dia tuh sebenarnya nggak kurang nyaman ya, tapi tidak sampai sakit hati. Kalau kamu ini dari kemarin saya bilang ini masih juga, maka dia anak mesti disiplinan. Maafnya ya di sini anak menghargai disiplin. Oh ya ternyata kalau saya pakai pakaian rapi itu orang tua saya senang, guru saya senang, ya. Kemudian orang tua saya senang, kawan-kawan saya juga senang. Coba kalau melihat perempuan, rambutnya diikat, terus pakai baju rapi kan senang dilihat ya kawan-kawannya. Kemudian sebagainya. Ini menurut anak untuk menyakiti sendiri, ya. Karena dia merasa tidak disiplin. Ini paksaan yang sini, hukuman itu. Kalau sini stimulus tanggapan, jadi ada tanggapan. Ini konsep yang buruk, ini yang baik, ini konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, malah tak dihargai. Ya, kadang ada kita terlalu dipanggil depan kelas. Inilah contohnya anak yang dia kan merasa malu, dipermalukan ya, tidak dihargai. Ya. Kalau di sini kehilangan haknya yang mungkin tidak dibuat tidak nyaman, tapi ya sementara ya. Dipanggil kan pertanyaannya, oh saya kok dipanggil sama kelas sekolah, ada pesan dia. Tapi kita ajak diskusi, bukan kita marah dia. Ini teori dari Diana Johnson ya. Ini adalah namanya Julian Gagal Pak Ibu. Ini yang sukses. Ini yang hukuman, ini hukum. Ini yang konsekuensi, ini yang restitusi itu bagi dua sebenarnya. Kalau konsekuensi masih ada sakit-sakitnya, atau kalau restitusi enggak. Sesuatu yang menyakitkan menjadi tadi, mana ini itu sebagainya. Konsekuensinya sesuatu terjadi. Kalau di sini restitusi merupakan pilihan. Kalau besok kamu datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Itu kan pilihan dia. Saya mau ini Pak, saya mungkin kalau saya tahu berarti saya pulang dulu ambil itu. Itu namanya restitusi pilihan. Kemudian tidak nyaman, jangan waktu panjang kalau untuk dihukuman. Ingat terus. Ya, mungkin kita masih ingat dulu kalau disuruh
sama guru kita kalau pas nggak lengkap pakaiannya atau mungkin dimarahin sama apa namanya guru kita, itu mungkin masih ingat ya, karena dia dalam jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi itu pendek. Nah kalau untuk restitusi menguatkan murid untuk jangka waktu yang pendek, menguatkan ya. Ini sama, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diambil kebaikan dan korban mendapatkan janji. Yang terakhir ini, kalau untuk peraturannya, kamu harus, ya bunyinya. Kalau yang konsekuensi, apa peraturannya? Tidak pakai baju, apa? Harus pakai baju seragam. Namun kamu melakukannya terima kasih. Kalau di sini apa? Apa yang kamu yakini? Kalau di sini Pak, berarti harus pakai baju lengkap. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memberi keterangan masalah ini? Saya akan pakai. Saya akan coba kalau hari Sabtu mana yang. Jadi ada pilihan dia untuk memperbaiki dirinya. Kemudian yang ini, murid akan menjadi peraturan ya. Kalau yang dihukum dia, kalau yang konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, menghormati aja. Tapi yang ini selain menghormati peraturan juga menghormati dirinya dan orang lain. Oh iya, kalau saya bakal rapi, saya dilihat orang enak, kemudian apa namanya, saya juga ketemu dengan diri saya menjadi lebih enak kan. Ini negatif, ini netral, ini positif. Makanya judul modul ini adalah disiplin positif. Nah, ini tindakan dulu Bapak Ibu mencatat sekali di dalam kalimat. Ini pernah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini ya. Saya tidak akan melambat lagi karena terlambat sekolah. Pernah nggak seperti itu? Yang kedua, ini tadi. Lari dari lapangan, basket, lari. Yang ketiga, push up 15 kali. Memang betul ya, tapi karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masker sama push up ada hubungannya tak begitu? Masker sama push up. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang agak korek. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di sini. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nomor 1, Bu. Yang ini, Bu. Kira-kira apa nih? Hukuman. Ibu Hen, ini tali di lapangan. Bu Sam, yang ketiga, putas. Hukuman atau konsekuensi? Yang ini. Yang apa? Ini itu ya? Iya, yang ketiga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman dengan korek. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh untuk menggunakan sepatu dari sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Melakukan pemanasan karena terlambat sulit untuk belajar PJOK. Hukuman. Pemanasannya. Ada nggak hubungannya? Pemanasan sama PJOK. Kan biasanya kan kalau kita masuk kan PJOK itu kan pemanasan dulu ya. Iya, enggak konteks. Ah iya. Ini masuk ini hukuman. Tapi kalau Bapak Ibu masuk kelas belum pemanasan ya tidak. Hukuman. Nah di sini dihukum karena penghargaan, pengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian penghargaan mendukung, penghargaan juga mengurangi kecepatan. Ada penghargaan kok. Tadi sudah di kurang tepat ada juga. Tidak efektif juga bisa. Kemudian juga bisa penghargaan itu merusak. Kemudian penghargaan tidak selalu menguntungkan bagi siswa. Ya. Ada yang membuat penghargaan menghukum, ya. Ada juga didukung oleh penghargaan menurunkan kualitas, ya. Kalau misalnya apa namanya selalu dikasih, akhirnya dia tergantung dengan penghargaan dia tadi. Mematikan kreativitas tadi, harusnya dia mungkin bisa berkreativitas, tapi karena bisa yang dikasih penghargaan dia kurang. Ada yang motivasinya gini, nah saya ikut ini karena ini. Kita ikut GRI karena apa misalnya kan? Kalau nggak
ada hukum apa penghargaannya, nah itu makanya nggak kreativitas kan. Tapi kalau kita sebagai jiwa apa tadi memiliki bahwa kita dari itu sudah dalam, kita dulu ini pesta kita, ya kan? Terus kita nggak ikut, kita mampu kita nggak ikut, kan makanya kurang pas kan. Makanya sih penghargaan mengatakan penghargaan mengurangi motivasi instris tadi. Kita sebagai guru, pestanya pesta kita, kok masih ibaratnya kita minta bahasanya bayaran lah gitu kan? Padahal kita guru gitu. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5 di Bapak Ibu. Inilah kadang-kadang siswa itu nggak mau melakukan ini. Yang pertama yang paling itu kemampuan bertahan hidup. Ya. Jadi kalau seseorang itu kebutuhan dasarnya ini kebutuhan dasarnya ya. Sekali itu dasar misalnya pangan, sandang, papan dan rumah itu kebutuhan dasar itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi dia harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada juga di sini kesenangan. Kan kita nggak selamanya cuma senang, nyanyi itu senang ya. Kemudian malah bernyanyi kesenangan. Kadang-kadang kita bermain. Anak-anak itu ada karena dia akhirnya bermain, akhirnya lupain jelas tadi kan. Karena di sini bermain. Ada kebutuhan dia yang berupa kesenangan. Ada rasanya terima. Ada anak-anak yang pengennya, dia kan berkelompok tuh, sering pengennya main bareng temennya, tapi karena sama temennya terima, itu kebutuhan dia itu tidak terpenuhi yang bagiannya bukan saya yang terima. Penguasaan, ya kayak kita pengen ini kan kuasa ya, pengen beli ini, itu lah kebutuhan dasar manusia. Pengen beli HP, pengen beli motor, pengen punya kebun lebar saja. Nah itu namanya kebutuhan penguasaan dan kebebasan. Saya pengen bebas ke sana, saya ke sana, itu kebutuhan kita semua. Ya. Makanya kalau di penjara itu tidak bebas saja. Jadi kalau kebutuhan sama itu adalah ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah prinsipal adalah kebutuhan yang fisiologis untuk bertahan hidup misalnya tadi sandang, pangan, kesehatan ya itu kebutuhan hidup. Komponen psikologis ini adalah meliputi akan perasaan keamanan. Rasa aman ini bukan berapa sebenarnya. Ya, saya masih ingat ada cerita kita ini akan merasa karena di sini kita nggak merasa bahwa aman itu sebenarnya sebuah kebutuhan. Karena kita aman ya. Coba kita tinggal di dalam konflik. Mohon maaf ya, tidur aja itu enggak nyaman. Tidur terganggu itu tadi karena ada rasa aman. Jadi sesuatu yang seperti kesehatan tadi. Kesehatan itu kalau orang bilang itu sebuah kalau kami bilang itu bahasa orang itu kadang-kadang kayak pengen, tapi kadang-kadang saya dilupakan saja. Kalau kita sekarang orang saya contohnya lebih itu juga kesehatan itu adalah rezeki, aman juga. Kita mau beribadah aman, kita mau melakukan apa saja aman. Ya, itu namanya tujuan kesehatan hidup. Kali saya mendapatkan keringan, meliputi apa? Hubungan dan koneksi sosial. Untuk memberikan kasih sayang. Ya. Makanya kita pengen punya pasangan, punya istri, pengen punya anak, pengen punya orang tua. Ya. Karena kita ingin memiliki rasa kasih sayang. Dan saya terima tadi. Kita, Bapak Ibu, sekolah di sini misalnya. Saya jadi kepala di sini. Saya kan menerima di sini, artinya apa? Kita harus datang. Dan kalau misalnya Bapak Ibu datang ke sini harus terima. Kan ada sebuah rasa yang mungkin kebutuhan Bapak Ibu ingin diterima itu nggak ada, ya, nggak nyaman. Kebutuhan yang untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Bapak Ibu yang lain, yang punya suku, kumpulan suku, tahu-tahu, itu mau usaha aja. Kan kita merasa seperti apa? Kebutuhan tadi, ya, berhubungan dengan teman, keluarga, makanya kita tidak boleh melakukan perhubungan tadi lah. Anak-anak yang pengen berteman, punya keluarga, punya pasangan, teman kerja, ya, kita suka sama kucing, ya kan? Kan kita senang dengan dunia sekali. Itu tadi yang disebut dengan kebutuhan untuk diterima. Penguasaan tadi yang jadi kehilangan tadi. Kepengen prestasinya diakui, ya ini. Keterampilan didengarkan dan itu rasa harga diri. Kompetensi ya,
di aku yang bermati. Jadi bapak ibu pengen memiliki kemampuan seperti ini, ya. Pengen punya ini adalah kebutuhan akan penataran kemampuan, ya, penguasaan dari. Kemudian kebebasan, kemudian akan pilihan. Saya pengen jadi ini, ya. Ini tadi. Suka mencoba-coba bergaul dengan orang lain, senang mencoba hal baru dan lain-lain. Jadi kepengen jadi apapun itu namanya kebutuhan kita. Ya, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan tadi. Jadi kesenangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Bapak ibu ada yang mancing aja senang. Bagi orang lain kan beda lagi ya. Mancing bosan banget bagi ada orang ya. Senang itu lah kebutuhan dia. Makanya kadang-kadang ya kita selalu cuma mancing aja kurang senang kan. Sambil kita mungkin mau bernyanyi. Padahal bernyanyi itu kita sendiri yang melihat, sendiri yang mencoba. Tapi karena senang itulah kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu dari kelima tadi kira-kira sudah tergambar nggak kebutuhan manusia? Supaya anak ini, kenapa anak itu kok datang? Mungkin tadi ada ingin diperhatikan, ya. Ada rasa seperti itu. Ada anak-anak yang main lempar-lemparan, tapi yang dilempar itu mungkin tidak sesuai kan? Karena dia sendiri ingin rasa senang ini tadi, kebutuhan untuk memiliki rasa senang tadi. Maka ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Nah itu lah sebenarnya di situ ada kebutuhan ini, tapi tempatnya mungkin kurang tepat itu tadi. Ada. Bahkan saya pernah kemarin dengan PK saya mengatakan gini, kalau anak TK itu ada namanya teori pelepasan energi. Kalau di pagi itu anak tuh itu kalau mau dia bermain sampai capek baru dia belajar itu. Ada teori untuk anak TK ya, beda dengan itu. Dia kalau belum capek, belum energi masih ada, itu masih mengganggu kawan. Tapi kalau dia kan nggak ada lagi. Tapi perlu juga kita tahu supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia itu melakukan sesuatu memiliki tujuan tadi, lempar-lemparan tadi. Ini rasakan, cuma mungkin caranya kurang. Nah kita harus sampaikan bagaimana kita membuat ini yang di sini. Keyakinan, kita akan buat keyakinan. Mengapa tidak sama saja? Ada peraturan sama ini kita buat ya. Kenapa tidak sama saja? Kenapa keyakinan pelaku? Selama ini kita sudah membuat tata tertib, peraturan kelas 5, peraturan kelas 1, kelas 2. Kenapa tidak peraturan? Kenapa tak keyakinan? Apa itu? Bedanya di mana Pak? Keyakinan dengan peraturan. Peraturan kan bisa dilanggar. Iya. Kalau keyakinan kan dari dirinya sendiri. Iya, mungkin nanti kalau itu dievaluasi ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi. Kalau peraturan motivasi, kalau saya melanggar saya akan dihukum. Itu kan motivasinya dari luar ya. Kita ingin mendukung motivasi intrinsik. Oh iya, kalau saya juga boleh karena saya seperti itu. Kembali ke nilai-nilai atau yang lebih mudah-mudahan dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Kita ingin memotivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Ya. Soalnya gini Bu, kalau zaman sekolah saya kira itu sekolah saya di pagar. Sekolah lama saya di pagar. Tapi masih banyak anak yang bolos. Nah ya kan? Pagar manjat itu nakal itu bolos. Nah, sekolah yang baru itu nggak ada pagar tapi sedikit yang keluar. Nah, berarti seperti ini mungkin kan? Karena motivasi ini tadi. Kalau saya nggak masuk, saya akan siap. Tapi kalau ini, saya paling kena hukum besok kan, biasa aja lah itu. Makanya motivasi energi. Kalau saya dihukum, paling saya dihukum. Nah, ini mengapa kita harus melakukan pelajaran kelasnya. Dan coba, kalau pelajarannya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ada tempatnya apa? Atau dilarang mengganggu orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira kata-kata yang ini apa kira-kira? Yang ini. supaya bunyinya bukan peraturan. Iya, kayak kelas. Mana tuh itu pilih yang mana kira-kira? Kalau nomor 1 selalu kembali ke peraturan.
Ya, kira-kira apa distribusinya? Kalau keyakinan itu langsung ada. Atau ibu yang paling mana? Misalnya ini, bergantian atau berlebihan atau tidak? Penggantiannya. Kalau keyakinan bergantian atau bergantian. Sering dipanggil. Terus sudah kan master apa kira-kira? Berhubungan dengan apa? Jangan lari ke kelas. Ada jangan lari tuh. Jadi kita berperan jangan lari di kelas atau di koridor misalnya. Nah, apa itu? Jangan lari dari. Hah? Nah, ini gini. Nah, Sambung jawab. jadi kalau ini berarti tadi kesehatan tadi ya, jangan lupa bergantian menghormati orang lain, sabar. Silakan kelompok lain, ayo menghormati. Ya, supaya bertanggung jawab. Jadi kata-kata dilarang dan ini akan kita ganti dengan bertanggung. Tanggung jawab itu banyak. Berarti kalau termasuk ya kembalikan buku ke kita harus tanggung jawab. Ya. Apa misalnya saya membayar buku ke tempatnya. Jangan mengganggu orang lain atau dilarang. Ya. Lalu 15 menit dimulai ini berbagai orang lain dan sebagainya. Silakan menggunakan kalpa. Kita harus menjaga kesehatan. Nah, itulah namanya berhubungan dengan masih luas, ya, tapi berhubungan dengan keyakinan orang. Kalau ini mungkin tadi jatuh kan, maka itu dengan keamanan dan keamanan. Ribut kan? Jangan ribut, tapi berhubungan dengan keamanan. Nah, ini misalnya, nilai keyakinannya menghargai di sini. Meminta izin ketika keluar kelas. Jadi kalau bapak ibu nanti buat kegiatan kelas, jadi meminta izin ketika keluar. Nah, jadi kalau anak ini, kalau permisi bu, ada gitu. Jadi kalau keluar kelas ya akan meminta izin. Menghargai teman yang berbicara, dibuat itu bicara. Berarti kalau kita diskusi, ada yang berbicara, kenyataannya apa? Menghargai teman yang berbicara. Kalau memberikan pendapat, mengangkat tangan dulu. Kalau anak-anak langsung ngomong. Dulu itu tunjuk, udah. Kapan saja meminta izin ketika keluar kelas tadi. Disiplin, masuklah dengan tertib. Katanya, jangan berdesak-desakan. Jangan kita ganti dengan ini. Masuklah dengan tertib. Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti dia tahu. Jadi inilah contoh-contoh bunyi dari keyakinan kelas. Ya. Mentaati peraturan kelas, berpakaian rapi. Nah, cukup berpakaian rapi. Tapi jangan dibuat itu apa ya? Langsung ada hukumannya. Nanti kalau misalnya ada pelanggaran, nanti kita perbaiki bersama. Nanti dievaluasi lagi. Mana yang paling banyak dilanggar misalnya? Ya. Bukan dihukum dari itu. Ya. Menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, tanggung jawab kontrol diri, menjaga lisan dari perkataan kotor. Ini kesepakatan Pak. 6 misalnya seperti ini. Masuk kelas dengan tertib. Buang sampah sesuai pada tempatnya. Tidak ada hukuman di sini. Coba lihat Bapak, ada hukumannya di sini. Menjaga kebersihan, tidak kenyamanan kelas. Mentaati peraturan sekolah. Tidak membuli teman, datang sekolah tempat waktu. Kemudian minta izin ketika keluar kelas. Ini nanti Bapak Ibu buat seperti ini. Konsekuensi bukan hukuman Bapak Ibu ya. Nanti kita suka banyak dilanggar, kita panggil anaknya, kenapa. Ini namanya sebuah kesepakatan kelas. Nanti mudah-mudahan di semester 2 bisa kita coba untuk membuat keyakinan kelas itu. Nah ini kompetensi kontrol ini yang videonya beberapa waktu lalu yang saya berikan dengan Bapak Ibu kan. Ada yang siapa namanya mana itu? Saya sampai kaget juga ya waktu buka modul itu. Saya nggak ada.
Kira ibu Yang Rian. pertama, posisinya adalah penghukum tadi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nanti posisi Bapak Ibu di mana nanti? Dalam posisi kontrol ini. Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat bersalah? Apakah teman? Atau pemantau? Ataukah Bapak Ibu posisi sebagai penghukum apanya? Guru-guru yang melakukan penghukum akan berkata, ya Pak. Baca boleh. Yang kedua apa nih? Kamu selalu saja salah, kan gitu. Apa lagi? Pengalu. Terakhir katanya. Guru seperti ini nanti aku tanya bahwa hanya ada satu cara agar adalah cara gurunya itu tadi. Makanya kemarin pun saya sampaikan juga di waktu itu. Posisi Islam ini Anda sebagai apa? Saya sebagai penghukum karena seperti itu kan. Karena saya boleh melakukan seperti ini. Hasilnya apa? Kemungkinan undang yang kedua nih, membuat rasa bersalah. Pas. Makanya apa kira-kira? Ini ada sedikit apa Bu? Kalau dengan tadi ada sedikit apa? Kata pertama ya. Kita sekarang. Enggak Bu Eva. Ini satu bahasa. Ibu, ini ada sedikit lembut dari tadi. Ada nomor dua? Benar, Bapak yang kita Oh, saya tulis bukan itu Pak. itu saya Pak. Saya juga itu. Berapa kali Bapak harus meminta aku ya? Capek sampai anu. Aduh, coba yang ketiga. Gimana tuh Pak? Ya, saya begitu Pak. Aku belajar dari orang tua. Iya. Di kondisi ini murid akan melihat dengan diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang ini bertanya atau orang yang tadi kan coba lah kamu coba apa orang tua kamu nggak malu kata kan itu kita sampai ya makanya kondisi yang kedua namanya membuat rasa anaknya kemudian coba kalau orang tuamu tahu apa kamu nggak kasihan ya gitu kondisi hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya atau murid akan merasa menjadi orang yang gagal tidak sanggup membantu orang lain kadang-kadang sikap seperti ini juga lebih berbahaya daripada sikap menghukum karena emosi akan ditanam kata dalam murid menahan perasaan ya, jadi ini membuat rasa bersalah mungkin kita semua pernah mengalami kondisi itu ya Sekarang buku bagus di Korea dibuat pesawat. Coba orang contoh, capek kerja gitu ya kan? Pasti disebut itu. iya, jadi itulah kadang-kadang bagaimana kita menyikapinya tadi seperti kita akan mencoba menjadi posisi yang paling ideal posisi apa sebenarnya? Apakah posisi penghukum? Apakah posisi rasa kita? Yang ketiga posisi teman. Coba Bu. Ayo bantu demi Bapak ya. Kalau ibu, ayo bantu lah. Kan dia seperti apa dia? Seperti apa posisi ibu? Seperti apa ibu posisi di sini? Jadi tak Seperti apa nih? tolong, tak tolong. Iya kan, seperti teman ibu kan dianggapnya. Ayo, ingat tidak bantu. Ingat tidak bantu sama ini. Kan dia kayak dia posisi di sini, posisi apa? Teman kan? Ya sudah, saya nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi anak tuh dianggap sebagai teman posisinya. Hal negatif yang positif adalah bila susah guru tidak membantu maka murid akan kecewa dan berkata saya pikir bapak ibu teman saya murid mengecewakan dan tidak mau susah. Jadi dia tergantung sama guru itu. Kalau ibu ngomong itu sama guru yang lain kan enggak kan akhirnya hanya sama itu mungkin dia nggak enak. Coba ibu nggak enak sama guru yang lain kan. Jadi dengan ibu aja dia patuh gitu kan. Bukan dengan guru yang lain dia enggak. Akhirnya guru akan merasa senang dan akrab dengan guru. Otomatis ya kan, dengan gurunya akrab dengan tersebut. Yang positifnya hanya saja di sisi negatif. Ini tergantung pada guru tersebut tadi. Kalau guru lain bagaimana? Bila ada masalah, dia maka bisa menggunakan guru tersebut untuk membantunya. Dan guru tentu berlaku sama dengan guru yang
atau orang lain lagi. Makanya dia mungkin dia hanya bisa menuduh tersebut, tapi guru yang lain mungkin dia tidak patuh ya. Nah ini posisi pemantau. Oleh pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dia hanya baca peraturannya. Misalnya peraturan kelas 5 apa? Nanti dia tanya gini, ada melanggar intinya. Tinggal dia baca aja. Yang satu apa boleh? Peraturannya apa? Ah kan itu. Banyak kan kalau baju. Peraturannya apa? Kalau sebenarnya pakai baju. Jadi anak menjawab kan. Jadi posisi guru itu sebagai pemantau. Ya, tinggal nanya anaknya. Karena hari apa nak? Pakaiannya apa? Itu kan dia pemantau kan? Karena sudah tahu kalau hari ini pakaiannya ini gitu. Jadi kita pernah di posisi yang mana gitu. Yang kedua, orang tidak pakai baju seragam. Terus peraturannya apa? Nah, maka dia sebagai pemantau kan. Terus tanya lagi, apa sanksi konsekuensinya? Apa sanksinya kalau kamu? Kan ada sanksinya kalau kita buat peraturan bu ya. Sanksinya apa? Makanya kita tinggal nanya aja. Sanksinya apa? Lari keliling 5 kali ya kan? Nah, jadi anak tuh tadi seorang pemantau akan mengadakan hitungan catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker. Stiker itu kayak apa namanya? Apa yang itu? Data dasar teks, reset. Posisi pemantau sendiri berawal dari list stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab berulang pengawalan. Jadi di sini posisi di sini gurunya tinggal nanya-nanya aja. Tapi kan muridnya tinggal jawab seperti ini. Iya, kalau kamu misalnya contoh, kamu melakukan pelanggaran dia, apa yang kamu lakukan ini? Peraturannya gimana? Terus kalau kamu melakukan ini, hukumannya apa? Jadi dia tidak ada solusi kan? Cuma kayak menjawab pertanyaan. iya, mengulangi peraturan yang sudah dibuat di kelas kan? Nah, itu posisi untuk memantau. Murid untuk memantau konsekuensi kalau saya ini sanksinya apa, kalau saya ini sanksinya apa? Karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan. Biasa kan? Jadi guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Cuma nanya-nanya aja. Jadi mana apa membuat perusahaan ini? Tidak ada. Karena dia sudah, ya kalau dia anak belum merasa besar, karena peraturannya seperti itu. Tapi tidak nyalakan murid. Tidak kayak tadi teman bersalah. Jadi gurunya sikapnya datang aja, biasa aja. Nah, ini posisi yang terakhir, manajer. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi, dia tahu posisi mana tadi, teman maupun teman. Tadi ada dua posisi ya, posisi penghukum, pembuat pasal bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dia sudah tahu posisi teman mana, pemantau mana. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada model tersebut sudah ditentukan. Jadi kalau boleh saja nanti dia kembali ke nanyain apa tadi peraturannya apa misalnya kan. Contoh ini, apa yang saya yakini tadi seperti datang tepat waktu kan saya kenapa itu ya. Datang tepat waktu, misalnya kalau kita buat di kelas kita datang tepat waktu, terus apa lagi misalnya apa tadi berpakaian rapi kan itu keyakinan kelas. Nah, apa kamu yakinnya? Ya. Jika kamu yakinnya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau misalnya anakku tidak pakai baju lengkap tadi kan, jika kamu memperbaiki hari ini menunjukkan aku memberimu menjadi orang yang disiplin misalnya dia sendiri yang berat. Apa rencana kamu di sini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Jadi dia akan nanya. Tentu jawabannya beda-beda tergantung siswanya ya, karena permasalahan siswa itu beda-beda. Mungkin dia tidak berangkat sekolah, apa itu tidak berpakaian rapi, mungkin topinya nggak punya, ya. Atau mungkin dia topinya ada tapi ketinggalan, atau topinya hilang, maka di sini mungkin jawaban kita yang akan beda-beda. Seorang manajer bukannya bicara dari kelompok yang ketahui mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Ya. Pada posisinya dan guru akan membalikan menjawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Jadinya di sini bu dengan posisi tadi yang sebelumnya pemantau. Jadi posisi pemantau itu bedanya di sini. Kalau pemantau kan cuma nanya aja, dia tidak jadi jalan keluarnya seperti apa. Hari ini hari apa? Senin. Terus pakaianmu bagaimana? Belum lengkap apa? Terus bagaimana kalau nggak lengkap?
saya dulu tumpah, sudah selesai. Tidak ada sampai mencari solusi dari permasalahan. Makanya kita dengan bimbingan guru. Nah ini bukan lagi Bapak Ibu. Ini ada 5 posisi kontrol. Sekarang di sini, siapa yang mengatakan Bu? Ini yang ini. Enggak ada 5 posisi lagi. Lagi nggak ada? Menghukum. Membuat rasa bersalah. Ya. Memantau. Terus satu lagi. Teman. Nah, sekarang yang mengatakan ini siapa kira-kira? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa Bersalah. Yang kedua, urusan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum sini. Kalau tidak apa Ibu? Ini. Ayolah. Ini. Yang paling akhir Ini apa ini? membuat rasa bersalah. Hah? Bagaimana kamu bisa masalah ini? Misalnya anak-anak kan tidak pakai baju rapi. Bagaimana kamu cara masalah ini? Pemantau. Kamu selalu, Manajer, aku lahir manajer. Yang ini tadi pemantau. Iya. Lu tahu kan? Yang ini apa? Yang nomor berapa, Pak? Bagaimana kamu bisa masalah ini? Manajer. Ini? Oh iya. Kamu selalu paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Ya, ya. Manajer cuma satu. Oh, menghukum. Jadi bedanya apa? Tadi saya nyatakan bahwa kalau dia posisi manajer, dia akan tadi menyelesaikan masalah. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu berhasil? Saya kecewa banget sama kamu. Akhirnya salah lagi saya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah nih yang ini kamu. Kira-kira jadi posisi mana yang paling bagus itu? Jadi kita setelah kita belajar dari 5 posisi kontrol itu, kita akan berubah menjadi seorang manajer. Posisinya manajer. Tapi yang tahu posisi tadi bisa kembali ke posisi teman, bisa kembali ke posisi pemantau tadi. Kalau misalnya anak lupa, peraturannya apa hari ini? Tanya dulu kan. Tapi yang paling menonjol di sini adalah kalau kita bilang kata kuncinya ya adalah ini menyelesaikan. Jadi ada solusinya. Anak itu bukan kita marah, bukan cuma kita tegur, bukan kita marahin, tapi kita cari solusinya. Kan kita tahu nih, kadang saya juga makanya saya lihat kalau saya lihat anak ini, 2 anak dengan masalah yang sama, itu menurut solusinya berbeda. Kenapa? Mungkin salah satunya mungkin gini, contoh ini dua-dua nggak pakai topi nih. Kira-kira masalahnya sama nggak? Satu mungkin nggak punya topi. Kira-kira latar belakangnya sama nggak? Solusinya sama nggak? Tidak sama. Kenapa? Mungkin salah satunya mungkin tidak bisa beli topi. Iya. Misalnya beli apa ketinggalan. Ketinggalan. Posisinya itu siswa akan kita tanya dengan dia, solusinya apa? Makanya saya bilang, kamu punya topi di rumah? Punya. Kamu nggak punya fakta, nggak punya uang. Nah kan solusi yang sama apa? Makanya kita sebelum dengan siswa itu kita akan mencoba untuk memahami dulu posisi ini. Maka kita akan kalau di modul yang lalunya itu ada namanya teori respon kayak gini. Begitu kita otak tadi ada 3 sebenarnya. Batang otak ini, otak reptil, otak mamalia, dan otak primator. Jadi otak reptil tadi begitu kita anak tadi bersalah, itu langsung kita hukum. Langsung respon. Kayak kita kena air panas tuh. Kita air panas itu semua kali ya. Nggak mungkin kita kena air panas mau tahan aja. Tapi kalau kita kena respon, ada air panas tegang itu langsung itu namanya proses respon. Artinya apa? Itu seperti seorang reptil itu kan, kadal misalnya. Itu kan kalau dia ketangkap itu akan melepas ekornya. Kadal, cicak, itu kalau dia ketangkap ekornya dia akan memutuskan ekornya. Kenapa? Itu namanya teori disebut dengan teori reptil atau batang-batang tadi.
Kemudian ada juga yang mamalia tadi, ya. Maka kita harus sebagai seorang kawan baka, kalau primata itu atau kawan manusia tadi. Jadi begitu kita tahu panas itu jangan kita langsung apa tadi kita apa sih masalahnya seperti tadi anak tadi melakukan kesalahan karena ada 5 kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi misalnya. Ada anak-anak lempar-lemparan, mungkin dia pengen bermain gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya kebutuhan dia, tapi mungkin tempatnya yang kurang tepat. Ya. Maka tadi posisi-posisi ini kita akan belajar membuat posisi yang paling bagus tadi. Bapak Ibu mengatakan adalah posisi manajer. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Dan ini sudah saya praktekkan kemarin di sini. Bagaimana sih ini adalah dari kesalahan. Jadi anak-anak yang bersalah, yang melakukan kesalahan itu kita akan belajar. Yang kedua memperbaiki hubungan, ya, hubungan dengan guru, juga dengan siswa. Kemudian yang ketiga mencari kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan kerjaan tadi. Sama tadi lempar-lemparan, itu sebenarnya ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi lagi. Senang. Kadang ada yang orang, mohon maaf ya, di internet ada yang memburu orang lain. Cemburu. Karena masyarakat saya sebenarnya juga. Ini caranya yang salah tadi. Jadi ada kebutuhan dasar manusia tadi, tidak hanya makan. Kemudian juga ada kebebasan ya. Dia ingin jadi apa, bisa. Saya pengen seperti apa, pengen dihargai orang. Ya. Saya yakin semua orang yang dihargai orang, ada rancangan. Ya, apapun profesinya. Kemudian mengembalikan kembali pada kelompoknya. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kita akan berusaha mengembalikan dia pengen kembali ke kelompoknya. Kemudian fokus pada solusi. Tidak fokus pada kesalahan siswanya tadi. Kira-kira apa ya siswanya? Makanya kadang-kadang ada anak yang tadi saya sampaikan 2 masalah yang sama, tapi mungkin solusinya akan berbeda. Tergantung kita kan sebagai guru tahu nih kondisi sosial ekonomi dia, kebutuhan apa dia seperti apa, orang tua seperti apa. Maka kita fokus pada mencari solusi. Teman-teman melihat dalam dirinya apa yang tidak mau. Kemudian pada karakter, bukan tindakan jadi karakter ini. Kita ingin dia disiplin sebenarnya. Itu kok. Tawaran bukan paksaan. Kalau kamu ini apa yang akan terjadi? Jadi menawar kita tawar dengan. Jadi tidak kita paksa itu jadi sebenarnya dari restitusi tadi. Ini namanya segitiga restitusi. Ya. Contoh misalnya ini anak magang nih. Ini apa yang telah kita sepakati? Datang tepat waktu. Kamu kemudian kenapa dia lakukan itu? Kamu itu punya alasan mengapa lakukan itu? Kenapa dia datang terlambat? Jadi ada dua. Kemudian kamu bukan satunya orang yang pernah terlambat, tapi bagaimana besok supaya tidak? Kira-kira solusinya seperti apa supaya kamu tidak terlambat lagi? Itu disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama menanyakan keyakinan dulu. Tadi yang masuk dia buat datang tepat waktu, apalagi taati peraturan, apalagi yang tadi berpakaian rapi itu kan keyakinan kuat ya. Jadi kalau dia contoh, apakah kamu sudah berpakaian rapi belum? Ya kan? Mengapa kamu tidak berpakaian rapi hari ini? Pak, belum dicuci, baru sekali dari itu anak-anak ya. Padahal sudah 1 minggu nih, baru keren. Ada agak kering ya kan. Nah terus ini udahlah, akhirnya saya lakukan. Tapi kira-kira kalau besok lagi misalnya Senin nanti, apa yang kamu lakukan? Misalkan hari Senin masa dipakai ya. Selama berapa hari kan? Nah, kira-kira selama 4 hari itu apa solusi kamu? Ya. Jadi kita tawarkan dengan anak itu, melakukan solusi. Setiap orang pasti pernah melakukannya, lakukan masalah itu. Atau kamu juga pernah salah satunya. Mungkin bisa dulu. Bapak juga pernah dulu, ibu juga pernah dulu. Tapi itu sudah jadi kesalahan. Makanya setiap Senin mau pasang sudah satu. Jangan hari Minggu intinya nak, karena hari Minggu takutnya hujan kan? Ini nggak kering. Maka kita akan terus mengingatkan. Yang betul itu pilihan. Ya. Jadi namanya ini Dr. William Blaser ini mengatakan kamu yang dapat mengotor dirimu, kamu tidak dapat mengotor sama saya tahu dia tadi kepala tangan. Jadi mau dikasih tergantung kita. Dirayu mau ya dikasih, tapi kita yang mengotor bukan orang lain.
Siapa yang memilih? Diri sendiri. Begitu juga untuk belajar atau tidak. Itu pilihan. Jadi belajar itu ada pilihan. Namanya ini teori pilihan. Teori pilihan dari Dr. William Glasser. Jadi intinya yang ini, jangan mengambil kita sendiri. Makanya kalau dalam siswa juga kita harus tidak memaksakan dia, tapi mengontrol dia. Jika kakaknya bisa mengontrol kita hanya diri sendiri, maka bagaimana caranya kita bisa menuntut murid kita agar bisa ini sesuai dengan filosofi diajar Dewan Merdeka itu dari memerintah diri sendirinya, tidak diterima oleh orang lain. Menurut sakit anak SD ini, wah kalau saya disuruh push up capek, maka bilangnya otomatis aktivitas. Disuruh push up, disuruh lari, ya, atau disuruh ngepel misalnya, mengharapkan kebahagiaan tadi. Jelas. Kalau ini adalah pemenuhan diri tadi. Kalau saya rapi, saya lihat orang, ya. Kalau saya berantakan, orang jangan. Mungkin karena kita malas pakai berjak, karena laki-laki malas pakai rame-rame. Ayah dan ibu aja jangan ini kalau orang lain ada ya. Jadi supaya laki-laki kita ya. Mungkin jadi sendiri. Ini tadi ya, kebetulan sama manusia tadi ya, festival tadi. Festival tadi kebetulan bertahan hidup. Kalau kaitannya terima, kalau kekuasaan, kebebasan, pun kesenangan. Keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan itu bukan dulu. Keintiman, keanggotaan, kita pengen kalau kita punya, kalau di apa, PGRI itu kan mungkin daripada kita pengen terima jadi anggota, kita pengen KKG, punya pemerintah, punya anggota di sekolah, penguasaan kontrol, prestasi, pengaruh. Bapak Ibu ingin memiliki prestasi, memiliki kompetensi, ini bisa, maka namanya penguasaan. Kebebasan apa? Kita ingin kemana-mana bisa, ingin berkreatif, ya, itu namanya bebas. Ini namanya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memperhatikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebiasaan yang tindakannya berbeda pula. Kita perlu memahami sama murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Itu bahasanya gini loh. Fungsi guru dalam menuntun potensi murid. Jadi karena potensi berbeda-beda, kadang kita selalu memaksakan semua siswa memiliki cara pandang seperti kita. Ya. Makanya sekarang mulai kita ubah paradigma kita menuntun murid. Kita tahu murid ini untuk apanya kelebihannya di mana, fokus di situ. Kalau yang lain nggak tercapai, ya kemampu kita kalau memang sudah tercapai sama sekali, berarti memang bukan di situ. Makanya kita sebagai guru adalah di sini menuntun mereka dengan tepat. Makanya Bapak Ibu ada mata kuliah kalau masalah perkembangan praktek kan? Kalau sendiri kadang-kadang, itu supaya tahu anak seperti apa, potensinya di mana. Ini pintar sekali grafi ini agamanya. Ini pintarnya baca. Ada yang pintar nulis. Baca payah ada. Berarti dia bacanya dikali grafi karena nulis kan. Yang pintarnya baca mungkin dia bagian qiraat, ya, tilawah, hafalan. Ada. Sama dengan anak yang pintar membaca. Ya. Ada di masa yang lama itu pintarnya mendoain ya. Kalau pintar mendoain itu, wih, gurunya mungkin kalah ya. Tapi mungkin di bagian menulis dia mungkin agak lambat. Ada yang hobi berjam-jam ya, nulis, ya. Mungkin di sana kelebihannya. Makanya cara kita melihat itu juga berbeda. Misalnya kayak gambar ini. Mungkin kan bentuknya beda Bapak Ibu ya. Sesuai dengan kategori ya. Karena mungkin dia mampunya di situ. Ada yang membuat misalnya kata konsep ini tentang tumbuhan apa nih perkembang biak bunga metamorfosis misalnya kan, atau mungkin rantai makanan. Ada yang mampu gambarnya bagus ceritanya, ada yang cuma gambarnya ini bisa dinilai juga tidak harus dia masuk ke depan. Mungkin dia masuk hanya pemalu,
atau mungkin cara ngomongnya mungkin beda dengan kawan-kawannya, lancar dia ngomongnya tidak lancar. Maka kita melihat sifat dengan keadaan dia. Jadi yang penting apa? Yang penting sesuai dengan tujuannya apa tujuannya. Misalnya dia bisa membuat presentasi, tapi berhubungan dengan mempraktekkan. Mungkin bisa saja hanya menggambar rantai makanan, ya. Ada yang mungkin menggambarnya bagus, bisa presentasi. Ada yang mungkin pakai bagus kalau bapak ibu dikirim anak lewat. Ada yang mungkin pakai Canva kan, anak. Kadang-kadang anak itu lebih pintar daripada kita kalau kita kata-kata kebingungan. Jadi lebih bagus seperti itu. Jadi bentuknya itu boleh berbeda, tapi tujuan belajarnya adalah sama tadi. Jadi kita belajar untuk menuntun mereka mengumpulkan kebiasaan mengumpulkan. Kita perlu menuntun itu belajar dengan kebiasaannya dengan cara orang lain yang juga bisa mengumpulkan mereka. Apa yang bisa lakukan? Usaha kita untuk mengontrol mereka memaksa. Jadi lihat 5. Di mana posisi kita? Apakah di tulisan ini penghukum Bapak Ibu ya? Kalau filter pembuat rasa, yang ini teman, ini Manajer. Bukan. ini. Ayo mana? Tahu monitor Bapak Ibu? Hanya monitor baik. Pemantau. Pemantau ini teman, ini Manajer. di mana posisi kita? Jadi usahakan kita di posisi yang kenapa kita belajar tadi? Karena saya juga perasaan ya. Tadi saya jawab. Selama ini saya posisi mungkin penghukum atau pembuat rasa. Setelah saya menerima revisi bagaimana? Maka saya akan berusaha menjadi seorang Manajer. Itulah Bapak Ibu mungkin pemahaman tentang modul ini tentang budaya positif tadi ya. Jadi kita akan belajar di sekolah supaya tadi kita menuntut anak-anak kita menjadi pribadi yang potensinya lahir dari kalau bahasa kami aset. Kadang kita terlalu fokus pada kekurangan sekolah, ya. Terlalu fokus pada kekurangan siswa. Sekolah kita ini kan banyak guru-gurunya. Itu selalu begitu. Tapi potensi kita apa? Itu yang perlu kita bangun. Jadi ketika kita cari aset sekolah kita apa yang kita bangun. Kalau kita terlalu terfokus pada kekurangan, ya nggak bakal bisa maju-maju. Allah kita nih posisinya tinggal di paling ujung jalan. Kita punya potensi. Makanya nanti kita bersama-sama untuk kita sama-sama gali potensi. Tapi kita sama belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Kira-kira potensi kita apa? Nanti kita akan gali sini. Makanya setiap sekolah itu memiliki potensi yang harus diunggulkan, Bapak. Tidak semuanya satu. Jadi kita punya ciri khas, ya, supaya apa tadi? Kalau di akademik kita kurang, maka di non akademik kita kerja. Di akademiknya bagaimana yang bisa kita unsur anak-anak sosial itu? Maka kita akan mulai dengan tadi saya adalah dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah, ya, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup tentang posisi-posisinya tadi atau keyakinan kelasnya apa sih bedanya dengan peraturan kelas? Ya, sudah ya. Nah, mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Saya yakin pesan-pesannya banyak kekurangannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang maju dan tetap ya menerapkan budaya positif di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya.